Cindy segera berlari menuju pintu rumah dengan tergesa-gesa. Ia menggedor-gedor pintu rumah tetangganya itu dengan begitu keras. Tolong, tolong, buka pintunya Kak Wira. Tangannya mengetuk, kakinya menendang sambil berteriak histeris. Kak Wira adalah tetangganya. Beliau adalah ibu dari seorang anak. Usianya hanya terpaut 5 tahun lebih tua dari Cindy. Jika hari libur kuliah tiba, ia sering berkunjung ke rumah itu untuk bermain dengan Siva, anak Kak Wira yang baru saja berusia 3 tahun. Di rumah itu, Kak Wira tinggal dengan suaminya, orang tuanya dan juga adiknya. Setelah lama berteriak memanggil Kak Wira yang tak juga menyahut dari dalam, Cindy pun tak punya pilihan. Ia kemudian mendobrak pintu itu dengan sekuat tenaga. Akhirnya pintu itu pun terbuka. Ia segera berlari memasuki rumah tersebut seperti orang yang kesurupan setan. Ia bahkan tidak mengucapkan salam. Sungguh pada waktu itu Cindy benar-benar tidak seperti biasanya yang sopan tak ramah. Malam itu ia mendadak berubah drastis dan mungkin telah kehilangan akal sehatnya. Suara Cindy memanggil mereka. Ruangan di rumah itu tampak begitu gelap dan sunyi. Tidak ada satu orang pun yang terlihat. Yang terdengar hanyalah suara keran air yang menyala di balik lantai 2. Oh Tuhan, Cindy menjerit dalam hatinya. Ia baru ingat ternyata Kak Wira dan keluarganya sudah pulang ke kampung mereka 1 hari yang lalu. Akan tetapi bukankah kakek dan nenek tidak ikut dengan mereka? Cindy terdiam sesaat untuk mencoba mengingat hari kemarin. Benar, kakek dan nenek tidak ikut mereka pulang. Cindy segera berteriak memanggil mereka yang berada di lantai 2. Akan tetapi lagi-lagi tidak ada bunyi suara yang menyahut. Ia tak punya pilihan lagi selain daripada naik ke lantai 2 untuk menemui mereka dan mengetuk pintu kamar mereka. Mungkin mereka sedang tidur nyenyak di dalam kamar, sehingga mereka tidak mendengar suara Cindy yang begitu lantang memanggil dari bawah. Ia pun memutuskan untuk naik ke lantai 2. Perlahan-lahan ia melangkah di ruangan bawah dengan cahaya flash ponselnya yang cukup terang. Ia merasa heran. Barang-barang yang berada di lantai 1 itu terlihat cukup berantakan dan tidak terlihat seperti yang biasanya. Saat ia melewati pintu kamar Kak Wira, ia melihat ada beberapa pecahan piring yang berada di lantai. Mainan-mainan Siva juga berserakan. Cindy tidak begitu menghiraukan hal tersebut. Ia terus berjalan ke belakang sana menuju tangga yang mengarah ke lantai 2. Setibanya ia di bawah tangga, keheranannya pun kembali muncul. Ia melihat akuarium ikan hias yang sering menjadi tempat Siva bermain itu terlihat sudah pecah. Airnya membasahi lantai, pecahan kaca berserakan. 5 ekor ikan hias yang cantik itu sudah mati dan mulai kering di atas lantai. Apa yang terjadi? Apakah ada seseorang perampok yang datang dan kemudian memporak-porandakan tempat ini? Oh tidak. Tiba-tiba saja pada saat itu ia menjadi begitu cemas pada orang tua Kak Wira yang sudah lansia. Cindy segera berlari dengan rasa cemas itu menaiki anak tangga menuju lantai 2 untuk memastikan semuanya. Saat kakinya baru saja melangkah di lantai 2, semuanya tampak sungguh begitu mengerikan, seperti kapal pecah. Seluruh ruangan tampak berantakan, kaca, lemari, meja dan juga kursi semuanya telah berserakan. Tak jauh dari tempatnya berdiri, tampak cairan merah kental yang melumuri lantai. Cindy mulai merinding. Cairan kental itu mengarah ke dalam kamar kakek dan nenek. Oh tidak, tidak. Cindy menangis sembari membekap mulutnya dengan tangan. Ia lantas segera berlari menuju ruangan tersebut untuk memeriksanya. Pintu kamar itu terbuka tanpa dikunci. Kakek, nenek, dengan setengah gugup Cindy memanggil. Namun ruangan itu sungguh hening. Tak ada bunyi apapun selain daripada jarum jam di dinding yang berdetik dan keran air yang menyala. Suaranya menambah kesan suram di lantai 2. Cindy menyalakan lampu flash kameranya untuk menerangi ruangan tersebut. Saat ia mengarahkan pandangannya ke atas ranjang tidur, dia juga tidak menemukan apapun. Pelan-pelan, Cindy segera melangkah memasuki ruangan itu dengan setengah merinding. Ia tidak melihat siapapun yang berada di dalam kamar tersebut. Cindy mendongakkan kepalanya ke bawah ranjang dengan sedikit merunduk ke lantai. Lalu ia menyorotkan cahaya flash ponselnya itu ke bawah sana. Ia tidak menemukan apapun. Suasana di dalam kamar itu tidak begitu kacau seperti ruangan yang di luar. Cindy segera beranjak keluar dari kamar tersebut.
Ia berputar-putar di seluruh ruangan yang ada di lantai 2, akan tetapi dia tidak menemukan apapun. Setelah berkeliling di semua ruangan dan tidak menemukan apapun, kini hanya tersisa satu ruangan lagi yang belum dia lihat. Ruangan itu adalah kamar mandi. Suara keran air yang menyala dari tadi kini menarik perhatiannya. Siapakah yang menyalakan keran air sederas itu? Cindy penasaran. Ia segera melangkah pelan menuju pintu kamar mandi yang tertutup. Tepat ketika tubuhnya berada di depan pintu tersebut, tiba-tiba saja sekujur tubuhnya terasa gemetar. Ia merinding. Cindy ragu. Dia tidak tahu apakah akan membuka pintu kamar mandi tersebut dan ataukah segera pergi dari tempat itu secepatnya. Dia berada dalam dilema yang menegangkan. Cindy berusaha mengatur nafasnya yang tiba-tiba saja ngos-ngosan setelah tiba di depan pintu ruangan tersebut. Setelah menarik nafasnya, perlahan ia menjulurkan tangan kirinya untuk membuka pintu tersebut. Sementara itu di tangan kanannya bersiap-siap dengan pisau dapur yang terhunus. Jantungnya berdebar, sekujur tubuhnya terasa gemetar pada saat itu. 1, 2, 3. Cindy mendorong pintu tersebut dengan tangan kirinya. Pintu pun terbuka dengan mudah. Suara keran air yang menyala terdengar semakin kencang. Cindy merasa sedikit lega. Ia segera melangkah ke dalam ruangan tersebut dengan perlahan, lalu mulai mendongakkan kepala untuk memeriksa ke semua sudut. Bagai disambar petir, Cindy hampir saja terjatuh ketika melihat pemandangan mengerikan yang berada di depannya. Meme sudah tidak bernyawa. Kucing Angora cantik yang sering dipanggil Meme, yang selalu bermain dengan Shiva, telah tewas dengan cara yang mengenaskan. Meme telah ditusuk oleh seseorang yang tak punya hati dengan begitu kejamnya sampai perutnya menjadi hancur. Matanya dicongkel, lidahnya dipotong, kaki-kakinya bahkan sudah terlepas dari badannya. Pemandangan tersebut benar-benar mengerikan. Cindy shock. Ia benar-benar sungguh begitu takut dan langsung melompat keluar dari ruangan tersebut. Ia berlari melewati tangga untuk turun menuju lantai bawah dan keluar dari ruangan itu secepatnya. Tak peduli hujan lebat masih berdengung dengan gemuruh petirnya yang menyambar, Cindy memanjat pagar besi yang runcing itu dengan begitu cepat. Ia segera melompat keluar dan berlari menembus hujan menuju pintu belakang rumahnya yang sudah menganga. Dengan nafas yang terengah-engah, ia langsung membanting pintu tersebut dengan keras. Ia segera berlari menuju lantai 2 dan meringkuk di dalam kamar mengurung diri. Ia hampir tak percaya dengan apa yang baru disaksikan oleh mata dan kepalanya. Apa yang terjadi? Mengapa rumah itu berantakan sekali? Di manakah kakek dan nenek Shiva? Siapakah yang telah membunuh Meme yang cantik itu? Berbagai pertanyaan muncul memenuhi kepalanya. Ponselnya kembali berdering. Cindy hampir melompat, kaget. Nomor misterius itu kembali menelponnya. Cindy sudah tidak tahu lagi apa yang harus ia lakukan, sehingga ia pun memutuskan untuk mengangkat teleponnya tersebut. Dengan gugup ia membuka mulutnya. Halo. Aku tak menyangka kau masih punya nyali untuk menjawab teleponku. Aku baru saja melihatmu berlari menembus hujan yang lebat. Kau seperti seekor kelinci yang kocar-kacir mencari lubang untuk berlindung agar selamat dari cengkraman seekor elang. Hei wanita pemabuk, apakah kau sudah melihat kapal pecah dan pertunjukan kucing cantik dengan tubuhnya yang tanpa mata dan kakinya? Aku harap kau terhibur. Pria itu mengikik seperti orang gila. Apa maumu, bajingan? Katakan. Hampir saja ia melemparkan HP-nya itu ke dinding. Cindy meneriaki pria itu. Amarahnya benar-benar meluap. Cuk. Jangan seperti itu, wahai gadis kecilku. Aku masih ingin bermain-main denganmu sebentar. Ayolah, jangan mengancamku seperti itu. Bukankah aku hanya ingin mengajakmu bermain, kan? Suara tawanya benar-benar menyebalkan. Cindy hampir muntah di balik telepon. Ia menggigit bibir menahan amarahnya yang meluap-luap. Baiklah, aku akan menjemputmu, sayang. Telepon pun berakhir. Cindy sungguh panik. Bagaimana jika pria gila itu benar-benar datang ke tempat ini? Apa yang harus aku lakukan?
Cindy cemas sembari bolak-balik mengintip di balik tirai jendela kaca. Di luar sana, hujan deras semakin menjadi-jadi. Petir menggelegar menyilaukan mata. Cindy kembali berlari menuju lantai bawah untuk mengunci pintu depan dengan rapat. Ia bahkan meletakkan beberapa kursi di belakang pintu untuk menahannya. Setelah itu, ia segera kembali menuju kamarnya untuk menghubungi pacarnya. Cindy tiba-tiba menjadi bingung. Ia kehilangan ponselnya dan lupa menaruhnya di mana. Ia berputar-putar di dalam kamarnya untuk mencari telepon itu. Namun anehnya ia tidak juga menemukannya. Ia bahkan telah melihat ke bawah kasur, di lantai berulang-ulang kali. Kemanakah ponsel itu pergi? Cindy bertanya-tanya di dalam hati. Ia menjadi semakin cemas dan juga kesal saat mengingatnya. Jika nanti pria gila itu benar-benar datang, bagaimana ia akan meminta tolong kepada orang lain? Sementara perumahan di sana sangat sepi. Tidak ada orang yang terlihat. Perumahan mereka adalah perumahan yang baru, letaknya di pinggir kota. Setelah kejadian naas yang menimpa mereka hampir dalam 2 bulan yang lalu itu, Cindy dan Mary memutuskan untuk pindah. Karena masa kontrakan mereka di rumah kontrakan lama itu sudah habis. Selain itu, mereka berdua juga ingin sedikit mencari suasana yang hening dan tenang. Menjauh dari keramaian, sepertinya akan mampu lebih cepat membuat pikiran mereka menjadi tenang kembali. Suara pintu yang diketuk. Cindy terhenyak. Ia langsung berdiri untuk menenangkan dirinya. Pintu itu terus diketuk dari luar sampai beberapa kali. Cindy tidak menjawabnya. Dia segera berlari keluar dari kamarnya dan turun ke lantai 1 untuk melihat situasi. Ia bersembunyi di belakang pintu sambil menekan pintu dengan kedua tangannya. Tak lama kemudian, suara ketukan itu pun lenyap. Apa yang harus aku lakukan? Oh tidak, pria gila itu benar-benar sudah berada di sini. Cindy panik dan menangis. Air matanya bercucuran. Ingin sekali ia berteriak untuk meminta tolong, namun jalanan telah sepi. Hujan deras dan angin kencang membuat suara apapun akan menjadi kalah. Cindy tetap melakukannya. Ia membuka jendela kamarnya dari lantai 2 lalu berteriak sekuat-kuatnya untuk meminta tolong. Berulang-ulang kali ia melakukan hal tersebut, akan tetapi tidak ada satupun orang yang mendengarnya. Tenggorokannya seperti hampir copot berteriak selama itu, suaranya benar-benar telah habis. Cindy putus asa. Ia kembali menutup jendela kamarnya dan kembali berdiri di belakang pintu. Tiba-tiba, ia mendengar bunyi sesuatu. Suara telepon yang berdering. Cindy segera memutar kepalanya untuk mencari tahu dari manakah sumber suara itu berasal. Tidak salah lagi, suara itu berasal dari bawah kursi yang ditumpuknya di belakang pintu. Cindy segera menyingkirkan kursi-kursi dan kemudian merunduk untuk memungut ponselnya. Tiba-tiba pintu depan diketuk oleh seseorang.